Hak angket yang disampaikan calon Presiden Ganjar Pranowo akhirnya sampai ke telinga. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara terkasih Indonesia tercinta. Kembali dengan Suara Keadilan, saya Dr. Gideon mencerdaskan, memberi pengertian dan pemahaman dan juga memberikan sesuatu pengertian dengan berlandaskan keadilan, kejujuran dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi ya, para paslon Pilpres yang kalah ini melontarkan berbagai hal yang juga sangat-sangat terus ya bertindak ngawur, bertindak ceroboh dan lalai dan tidak mengerti koridor hukum yang sesungguhnya. Maka tepat kata demikian, kalau misalnya hak angket itu mau dilakukan terhadap Pilpres, ya belum ada regulasinya ya. Dan juga ini satu hal yang keliru. Bayangkan saja yang namanya hak angket itu adalah hak untuk ya kan, menyelidiki terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah biasanya itu contoh misalnya pelaksanaan proyek IKN, berarti Kepresnya Presiden membuat undang-undangnya, pelaksanaannya juga Presiden dan para pembantunya. Nah jadi kalau hak angket terhadap Pilpres, pelaksanaannya itu adalah masyarakat, rakyat, dan yang membuat undang-undangnya juga rakyat. Nah jadi kalau hak angket terhadap Pilpres mau dilakukan, ini udah salah alamat di bahasanya nih gitu. Karena rakyatlah pelaksana undang-undangnya, rakyat yang membuat undang-undangnya, rakyatnya sebagai sumber hukum dan produk hukumnya. Jadi kalau mau hak angket dilayangkan berarti para dewan ini menantang 60% pemilih presiden yaitu 107 juta untuk dipanggil satu persatu ke DPR RI. Mau berapa puluh tahun bos itu rakyat bisa Anda tanya satu-satu ke dewan. Pak, Bapak milih Prabowo ya gitu. Pak, Bapak milih Prabowo kenapa? Ada apa? Kenapa? Aduh, satu orang tanya bisa seharian Bapak Ibu. Nah kali 100 orang, itu berapa tahun dibutuhkan untuk hak angket ini. Dan hak angket itu sepanjang negara kita berdiri, sepanjang Indonesia merdeka, tidak pernah ada hak angket untuk Pilpres. Karena apa? Karena itu adalah tindakan yang keliru dan ngawur dan tidak berdasar. Memang itu hak seorang dewan, tetapi hak terkait dengan Pilpres berarti Anda akan mengundang 107 juta pemilih Prabowo Gibran untuk datang ke DPR dan akan tanya satu-satu. Begitu kan maksud Bapak Ibu yang mengajukan hak angket? Nah, tolong dipahami lagi ya para pakar dan ahli hukumnya, bila ingin mengumbar opini ke masyarakat, cerdaslah. Dan jangan juga terus menggulirkan wacana-wacana yang keliru. Ini kasihan sekali ya para pakar hukumnya dan para ahli hukumnya ini nggak memberitahukan kepada paslonnya apa sih bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat sebenarnya hak bertanya. Hak bertanya Anda akan mengundang KPU, Bawaslu, DKPP atau pihak terkait lainnya. Tapi kalau hak angket Anda tujukan itu kepada KPU, kepada Bawaslu dan DKPP, Anda berarti adalah error in persona, ngawur dan tidak nyambung. Sebab hak angket Pilpres itu adalah pelaksanaan rakyat dan pembuat undang-undang yang rakyat. Rakyat bersepakat menyetujui dan memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Dan kalau itu bertanyakan kepada rakyat, disilakan panggillah 107 juta rakyat Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat, maka Anda akan keblinger sendiri. Sampai 2 periode pun tidak akan tuntas. Sampai ganti presiden berkali-kali pun tidak akan sampai hal itu terjadi. Demikian Bapak Ibu, Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dasar, salam transformasi. Bapak Ibu jangan lupa follow, share, like saya supaya kita sama-sama mencerdaskan bangsa, sama-sama mengawal demokrasi, konstitusi dan juga niat baik kita sebagai warga negara menjadi warga negara yang terhormat, terpuji dan juga memiliki etika yang baik. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk semua. Dasar.